Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa azimina wa syafi'i dhunubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Kita masih akan melanjutkan kajian kita tentang sejarah Imam Amirul Mukminin alaihi salam secara ringkas. Dalam pertemuan kedua ini kita akan sedikit melihat kehidupan Imam Amirul Mukminin di masa kanak-kanak beliau. Setelah beliau lahir, beliau dirawat oleh kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan. Abu Thalib sebagai tokoh kaum Quraisy yang disegani sangat menaruh perhatian kepada putra beliau yang baru lahir, mengingat kelahirannya yang penuh dengan karamah dan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Thalib memberinya nama dengan nama Ali. Allah mengilhamkan kepada beliau nama tersebut. Kata Ali artinya yang tinggi. Abu Thalib ketika menamakan putranya dengan Ali dengan penuh harapan bahwa bayi ini kelak menjadi orang yang tinggi di sisi Allah, menjadi orang yang mulia dan berkedudukan sebagai orang yang berjasa bagi umat manusia. Selain Abu Thalib dan Fatimah bintu Asad, bunda Ali bin Abi Thalib, tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga bagian dari keluarga Abu Thalib, mengingat sejak kecil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah meninggalnya kakek beliau Abdul Muttalib, paman beliau Abu Thalib lah yang merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib dan Fatimah bintu Asad memperlakukan Rasulullah bagaikan anak kandung mereka sendiri, bahkan lebih dari perlakuan mereka berdua kepada anak-anak kandungnya. Sehingga Rasulullah adalah bagian dari keluarga Abu Thalib. Setelah Rasulullah menikah dengan Khadijah alaihassalam dan Rasulullah tinggal bersama Khadijah, tidak berarti Rasulullah putus dari kedekatannya kepada keluarga Abu Thalib. Rasulullah selalu datang ke rumah Abu Thalib sebagai rumah pertama beliau. Dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan perhatian yang sangat luar biasa kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Beliau merawat Ali bin Abi Thalib. Beliau yang menggendong Ali bin Abi Thalib. Beliau yang menidurkan Ali bin Abi Thalib dan menjaga Ali bin Abi Thalib di saat beliau tidur. Beliau menggendong Ali bin Abi Thalib, menciumkan semerbak harum jasad beliau kepada Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Demikianlah perlakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib, anak pamannya. Sampai pada satu saat di mana Rasulullah meminta izin kepada Abu Thalib untuk memungut Ali bin Abi Thalib dan mengajaknya tinggal bersama beliau di rumah Khadijah. Maka sejak saat itu Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Rasulullah dan Khadijah di rumahnya. Rumah Rasulullah dan Khadijah adalah rumah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Di rumah itu Ali bin Abi Thalib mendapat perhatian dari Khadijah sebagaimana beliau mendapat perhatian yang sama dari bunda kandungnya. Di rumah itu Ali bin Abi Thalib mendapat perhatian dari Rasulullah sebagaimana perhatian Abu Thalib kepada Ali bin Abi Thalib.
sebuah perhatian yang membuktikan bahwa ada rahasia di balik apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sesuatu yang kebetulan, bukan juga karena hal-hal yang bersifat himpitan ekonomi, kemudian Rasulullah ingin meringankan beban pamannya dengan memungut Ali bin Abi Thalib. Namun ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada calon Rasulnya, calon Nabi terakhir umat ini, agar mendidik secara langsung Ali bin Abi Thalib, membawanya pulang dan tinggal bersama beliau sehingga 24 jam Ali bin Abi Thalib dalam pantauan Rasulullah, dalam didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah masa kanak-kanak Ali bin Abi Thalib dan bagaimana perlakuan istimewa Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib telah beliau abadikan dalam salah satu pidato beliau. Beliau mengatakan demikian. Walaqad alimtum mawdi'i min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi bil qarabatil qaribah wal manzilatil khasisah. Kalian semua telah mengetahui posisiku di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil qarabatil qaribah, dengan kedekatan yang sangat dekat, wal manzilatil khasisah, dan kedudukan yang khusus dan istimewa. Perlakuan yang sangat luar biasa. Kedudukanku di sisi Rasulullah, kedudukan yang sangat istimewa. Wada'ani fi hijrihi wa ana walidun. Rasulullah memangkuku ketika aku masih kanak-kanak. Yadhummuni ila sadrihi, menggendongku kemudian merapatkan jasadku ke dadanya, memelukku dengan erat-erat. Wa yaknufuni fi firashihi, dan membaringkanku di ranjang beliau agar aku bisa tidur di samping beliau. Wa yumissuni jasadahu, sebuah perlakuan yang sangat luar biasa. Rasulullah menempelkan jasad beliau ke jasad Ali bin Abi Thalib alaihissalam, menempelkan jasad beliau ke wajah Ali bin Abi Thalib. Wa yushimmuni arfahu, dan menciumkan bau harum jasad beliau kepadaku. Itu semua beliau lakukan ketika aku masih kanak-kanak. Wa kana yamdaghu syai'a thumma yulqimunihi, dan Rasulullah mengunyah sesuatu kemudian memberikannya kepadaku agar aku makan dari apa yang telah beliau kunyah tersebut. Dengan didikan yang sangat luar biasa. Tidak sekedar perhatian-perhatian yang terkait dengan fisik Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Namun perhatian dalam mendidik Ali bin Abi Thalib dengan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Sehingga Ali bin Abi Thalib bagaikan bayang-bayang yang selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib adalah duplikat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kejujuran, dalam kesetiaan, dan dalam berbagai sifat-sifat mulia lainnya. Wa ma wajadali kizbatan fi qaulin wala khatlatan fi fi'lin. Dan Rasulullah tidak pernah menemukan dariku barang sekali dusta dari kata-kataku. Tidak juga barang sekali kekeliruan dari tindakanku. Tidak ada tindakan yang menyimpang. Semua ucapanku selalu benar, tidak pernah berbohong. Semua tindakanku selalu sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini jauh sebelum Rasulullah menjadi nabi. Ali masih kanak-kanak. Bahkan dalam beberapa fase yang telah beliau sebutkan, di saat beliau masih bayi. Wa kuntu attabi'uhu ittiba'al fasili athara ummi. Dan aku selalu mengikuti Rasulullah seperti anak onta mengikuti induknya. Kemanapun aku ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang menjadi kesukaan Rasulullah aku lakukan.
apapun yang tidak Rasulullah sukai, aku tinggalkan. Semua aku lakukan seperti seekor anak onta yang selalu mengikuti induknya. Yarfa'uli fi kulli yaumin min akhlaqihi alama. Setiap hari Rasulullah menyajikan untukku dari perilaku dan akhlak mulia beliau sebuah panji yang aku akan belajar darinya, aku akan mempraktekkannya. Wa ya'muruni bil iqtida'i bih. Dan beliau setelah memperagakan akhlak mulia, setelah menyajikan akhlak mulia dalam perilaku beliau, setelah menyampaikan ajaran akhlak yang mulia, beliau meminta Ali agar meneladani beliau. Itulah kehidupan Ali bin Abi Thalib alaihi salam di masa kanak-kanak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hubungan yang sangat erat, sebuah hubungan yang sangat istimewa, hubungan yang tidak bisa kita tafsirkan kecuali karena ada ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan pemimpin lanjutan sepeninggal beliau kelak ketika Allah tunjuk sebagai nabi agar membimbing umat ini. Pemimpin lanjutan itu butuh beliau didik secara langsung, dan didikan itu perlu dilakukan sejak sedini mungkin. Karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadopsi Ali bin Abi Thalib dan mendidik langsung Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Satu bagian lagi dari kehidupan Ali bin Abi Thalib adalah bagaimana Ali bin Abi Thalib alaihi salam benar-benar membuktikan kesetiaan beliau kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah tunjuk untuk menjadi nabi dan rasul terakhir umat manusia, gangguan mulai berdatangan dari kaum kafir Quraisy, khususnya setelah beliau mengumumkan dakwah dan kerasulannya. Orang-orang Quraisy dengan liciknya memerintahkan anak-anak kecil untuk mengganggu Rasulullah ketika beliau berjalan. Ketika beliau keluar menuju Ka'bah, anak-anak kecil melempari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau mengolok-ngolok Rasulullah. Maka ketika menyaksikan perlakuan anak-anak kecil mengganggu Rasulullah atas perintah ayah-ayah mereka, maka Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah, apabila engkau keluar, izinkan aku juga keluar bersamamu. Maka ketika Ali bin Abi Thalib keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan seperti biasanya anak-anak kecil sudah bersiap-siap untuk mengganggu Rasulullah, maka Ali bin Abi Thalib mengejar mereka dan memukuli mereka satu persatu sehingga mereka pulang ke rumah orang tua mereka sambil menangis. Dan ketika orang tua mereka bertanya, gerangan apa yang terjadi kepada kalian wahai anak-anakku, maka mereka menjawab, qadomani Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib telah meninju kita semua satu persatu dan kami tidak sanggup membalasnya walaupun dengan mengeroyok Ali bin Abi Thalib. Demikian penjagaan Ali bin Abi Thalib sudah beliau tampakkan di masa kanak-kanak. Siapapun yang mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia harus berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sisi lain yang penting kita ketahui dari sejarah hidup Ali bin Abi Thalib adalah bahwa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab, tepatnya pada tanggal 27 Rajab, Allah menunjuk beliau sebagai nabi, menurunkan wahyu kepada beliau. Walaupun kemudian Al-Quran baru diturunkan di bulan Ramadan, namun kenabian beliau adalah di bulan Rajab. Ketika Rasulullah menerima wahyu pertama dan Allah melantiknya sebagai nabi, Ali bin Abi Thalib lah orang yang pertama mengimani beliau bersama Khadijah. Kata Ali bin Abi Thalib, rumah yang beranggotakan 3 orang itu, Rasulullah, Khadijah, dan aku adalah rumah pertama yang beriman
kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang menghambakan diri kepada Allah sesuai dengan yang Allah wahyukan. Ali bin Abi Thalib bercerita tentang itu. Seperti disebutkan dalam kitab Safwatus Safwah, beliau berkata, "Laqad abadtullaha ta'ala qabla an ya'budahu ahadun min hadhil ummah." Aku telah menyembah Allah Ta'ala sebelum seorang pun dari umat ini menyembah Allah Ta'ala. Karena beliau adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan lain, Ali bin Abi Thalib alaihi salam berkata demikian, "Walam yajma' baitun yawma idzin wahidun fil Islam ghaira Rasulillah sallallahu alaihi wa Khadijata wa ana salisuhuma." Dan tiada satu rumah saat itu yang menghimpun penghuninya atas dasar Islam dan menerima kerasulan, Rasul penutup, kecuali rumah kami yang berhunikan Rasulullah, Khadijah, dan aku adalah orang ketiga dari penghuni rumah tersebut. Kenyataan bahwa Ali bin Abi Thalib alaihi salam adalah orang yang pertama beriman kepada kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kenyataan yang telah dibuktikan oleh puluhan bahkan mungkin ratusan riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi dan para sahabat serta tabi'in yang menegaskan bahwa Ali lah orang yang pertama memeluk Islam, dalam arti Ali lah orang pertama yang mengimani kerasulan Rasul penutup Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ibn Ishaq, salah seorang penulis sejarah Islam, mengatakan Ali adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Muhammad utusan Allah. Adapun kecintaan Ali bin Abi Thalib alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang di luar kemampuan kita untuk bisa mensifatinya. Kecintaan yang sangat luar biasa. Kecintaan seorang yang mengenal kemuliaan Rasulullah, yang mengenal kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Kecintaan seorang yang benar-benar setia kepada kerasulan. Kecintaan seorang yang benar-benar murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kecintaan yang bukan sekedar karena beliau pernah diangkat sebagai anak oleh Rasulullah. Lebih dari itu, kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah telah beliau gambarkan demikian. Kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala dhama. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, kata Ali bin Abi Thalib, lebih kami cintai dibanding harta-harta kami, dibanding anak-anak kami, dibanding ibu-ibu kami, dan lebih kami cintai dari air dingin dikala dahaga mencekik kerongkongan kita. Itulah kecintaan Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib telah membuktikan kecintaan beliau kepada Rasulullah dengan kesetiaan, dengan pembelaan, dengan semua jiwa beliau demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk mengumpulkan keluarga dekatnya agar beliau menyampaikan tabligh kerasulan kepada mereka, sebelum kemudian Allah perintahkan agar beliau berterang-terangan dalam menyampaikan dakwah kepada penduduk Makkah. Allah menurunkan ayat wa anzir
ashiratakal aqrabin. Ketika Allah turunkan ayat tersebut, wahai Muhammad, anzir, beri peringatan kepada ashiratak, kepada keluargamu al-aqrabin yang terdekat. Maka Rasulullah mengumpulkan keluarga Bani Hashim di rumah beliau. Paman-paman beliau, anak-anak paman beliau, dan keluarga Bani Hashim yang lainnya diundang, dijamu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang diminta untuk menyiapkan semua adalah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Mulai mempersiapkan ruangan untuk pertemuan itu, bahkan hingga sampai menyiapkan hidangan untuk para tamu Ali bin Abi Thalib yang mendapatkan tugas tersebut. Di hari pertama, mereka diundang, mereka dijamu dengan jamuan yang sedikit namun bisa mereka makan dengan kenyang tanpa ada yang tidak kebagian jatah. Rasulullah ingin menampakkan mukjizat di hadapan mereka. Makanan yang sedikit namun bisa cukup untuk kalian dan semua kalian kenyang. Namun sebelum Rasulullah menyampaikan pesan itu, Abu Lahab telah mengganggu beliau dengan mengatakan kita harus segera bubar dari pertemuan ini. Maka Rasulullah belum sempat menyampaikan pesan Allah. Keesokan harinya Rasulullah undang lagi. Beliau perintahkan Ali untuk mempersiapkan semuanya seperti hari sebelumnya. Setelah mereka berkumpul, mereka dijamu, Rasulullah kemudian menyampaikan pesan Tuhan kepada mereka. Di antara pesan itu adalah Rasulullah berkata kepada mereka, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai putra-putra Abdul Muttalib, inni wallahi ma a'lamu syabban fil Arabi ja'a qaumahu bi afdhala mimma qad ji'tukum bih." Wahai putra-putra Abdul Muttalib, sesungguhnya demi Allah, aku tidak pernah mengetahui seorang pemuda dari bangsa Arab yang datang membawa sesuatu kepada kaumnya yang lebih utama dari apa yang aku bawa kepada kalian, wahai para putra-putra Abdul Muttalib. Inni qad ji'tukum bi khairid dunya wal akhirah. Aku benar-benar telah datang kepada kalian dengan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Dan Allah telah perintahkan aku untuk mengajak kalian kepadanya, untuk menerima apa yang aku bawa. Fa'ayyukum yu'aziruni ala hadzal amr ala an yakuna akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum. Siapa di antara kalian yang mau menerima dakwahku ini? Aku akan jadikan dia sebagai saudaraku, sebagai wasi pengemban wasiat kepemimpinan sepeninggalku, wa khalifati fikum, dan yang akan menjadi khalifah di tengah-tengah kalian. Maka semua yang hadir terdiam. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengacungkan tangan dan mengatakan, saya, wahai Muhammad, siap untuk mendukungmu, menerima dakwahmu. Ketika menyaksikan semua terdiam, Ali bin Abi Thalib alaihi salam kemudian mengacungkan tangannya. Yang kata Ali bin Abi Thalib, saat itu aku masih remaja, paling muda di antara yang hadir. Maka aku mengangkatkan tangan dan mengatakan, ana ya Nabi Allah, akunu waziraka alaih. Aku, wahai Rasulullah, siap menjadi pembelamu yang meringankan bebanmu dalam menyebarkan dakwah kerasulanmu. Maka ketika diulang sekian kali oleh Rasulullah dan mereka pun terdiam dan hanya Ali yang mengangkat tangan menyatakan kesiapannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mengangkat tangan Ali di hadapan paman-pamannya, di hadapan anak-anak pamannya, di hadapan seluruh undangan dari keluarga Abdul Muttalib. Beliau mengatakan, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum. Sesungguhnya anak ini, Ali bin Abi Thalib, adalah saudaraku,
adalah wasiku, adalah khalifahku fikum di tengah-tengah kalian. Maka kata Rasulullah, fasma'u lahu wa ati'u. Dengar apa perintahnya dan taati dia. Semua yang hadir menganggap apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah lelucon, sehingga mereka menertawai Rasulullah. Dan ada yang mengolok-ngolok dengan mengatakan, selamat wahai Abu Talib, anak pamanmu telah memerintahkanmu untuk menaati putra kecilmu Ali bin Abi Thalib. Namun itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala agar Rasulullah wa anzir ashiratakal aqrabin. Sebuah stasiun di antara stasiun-stasiun dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu mendapatkan perhatian, yang perlu kita berhenti sejenak untuk merenungkan apa sebenarnya yang terjadi pada fase tersebut. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di hadapan paman-pamannya bahwa Ali adalah akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Sebuah pengangkatan Ali sebagai wazir Rasulullah, Ali sebagai wasi Rasulullah, Ali sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu mereka bubar dan berita pun mereka sebarkan di kota Mekah bahwa Muhammad mengumpulkan kami, meminta kami untuk mendukungnya, namun kami semua tidak memberikan dukungan itu, hanya anak kecil, seorang remaja kecil bernama Ali bin Abi Thalib, putra pamannya. Hanya anak kecil itu yang mendukungnya. Dan kemudian Muhammad mengatakan, inna hadza akhi wa wasiyyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa ati'u. Namun sekali lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala bahwa Ali adalah saudara beliau, Ali adalah wasi beliau, Ali adalah khalifah beliau. Dan sejak beliau sabdakan dalam pertemuan itu, Rasulullah sama sekali tidak pernah meralat bahwa Ali adalah saudara beliau, Ali adalah wasi beliau, Ali adalah khalifah beliau. Justru yang terjadi, Rasulullah makin mempertegas dengan menjelaskan melalui sabda-sabda beliau bahwa Ali adalah orang istimewa dalam dakwah Islam. Ali adalah wazirku dalam menegakkan dakwahku. Inilah beberapa fase dari kehidupan Ali bin Abi Thalib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil, ketika beliau pungut dari ayahnya, beliau didik di rumahnya, hingga ketika beliau mendapat perintah untuk memulai fase dakwah keluar kepada keluarga terdekat beliau. Mudah-mudahan uraian ringkas tentang sejarah Ali bin Abi Thalib alaihi salam bisa makin memperkenalkan kita kepada sejarah beliau, kepada kemuliaan beliau, kepada jasa beliau dalam Islam, agar dengan itu makin tumbuh rasa cinta kita kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya, dan sebagaimana Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.